Halo, selamat datang kembali di channel Sudut Pandang. Panas, ada yang lagi panas. Gerombolan yang niatnya ingin menyerang Bapak Jokowi sekarang ya malah sibuk cakar-cakaran sendiri. Eli dan Neti sudah nggak tahan dan siap polisikan Rustam Effendi. Waduh. Inilah ya perseteruan antara kubu Egy Sujana dan Roy Suryo makin ndak terkendali nih. Wah, usut punya usut ya. Perpecahan ini karena pengakuan blunder salah satu dari mereka yang justru jadi bukti kuat ya buat hakim untuk menyeret mereka ke jeruji besi. Waduh, pastilah kalian penasaran ya, pengakuan apa yang bikin mereka ini cakar-cakaran? Tonton sampai selesai ya. Ingat kutukan Tuhan ya, Rustam. Kau pembohong. Kau bilang saya melihat ijazah nangis. Sudah itu kau bilang, ibu jangan lebay bu. Terus semua yang mendengar statement kamu tertawa. Puas kamu seperti itu. Saya nggak ikhlas loh sama kamu digituin. Saya bisa laporin kamu loh. Ini ya, kamu ngomong sembarangan. Juga Gopur, bisa saya laporin loh. Kapan saya sesatnya? Jangan kayak gitu. Nyari kelemahan orang, merasa kalian hebat. Emang pendapat kalian saya setuju? Enggak. Banyak pendapat kalian enggak masuk pada substansi. Enggak kapasitas. Tapi saya diam. Itu hak kalian. Selama ini saya tidak pernah berkomentar. Begitu saya berkomentar, kalian salah memaknai. Apa kalian sirik? Ya? Apa kalian takut publikasi kalian gimana? Berarti kalian hanya butuh publikasi, tidak butuh pendalaman hukum tentang perkara ini. Hanya ribut dengan publikasi. Siapa yang mau di TV One? Siapa yang mau di gitu. News? Siapa di Kompas? Sibuk berantem. Hanya seperti itu. Picik. Kalian berotak minim. Otak kalian minim. Kalian tantang saya siap. Argumen ya, atau apapun, lu jual gua beli, gua borong. Ya, jangan saya digituin. Ingat ya Rustam, kamu siapa? Kamu terjebak dengan omongan kamu. Ya, ini ya, Bu Elida, pengacara Egy Sujana akan laporkan Rustam. Wah, pengacaranya Egy Sujana ini marah ya atas ucapan Rustam. Waduh. Ini ada pertempuran baru ini ya, di kubunya Egy Sujana dan kubunya Roy Suryo. Wah, ini katanya satu kubu, kok malah seperti ini? Jadi Tom ini kan waktu itu kan sempat dibongkar oleh Bang Rasman Nasution di acara iNews ya, bahwasannya kenapa Anda tidak membela klien Anda? Kenapa Anda mengeluarkan Egy Sujana dari daftar klien Anda? Nah, itu kan artinya sudah pecah kongsi dari situ. Kemudian muncul bendahara TPUA yang marah-marah kepada Roy Suryo dan teman-teman gerombolannya ya. Kelihatannya kemarin waktu ke Solo pergi ke makam Ibunda Pak Jokowi ya, di sana tidak ada respon. Di manakah Anda? Anda pulang kampung, oke, nggak apa-apa. Tapi intinya teman-teman, ada perpecahan yang sangat-sangat meruncing di dalam kubu RRT ini. Kabar intelijen, ya kabar intelijen ini dari Jogja. Ya, ini dari Jogja. Ini saya pakai baju ini, lihat, doker. Ini ada gambar doker, ya. Ya, sebagai respect ya. Terima kasih, intelijennya luar biasa. Ya, ini tanda bahwa masyarakat yang melihat ya. Artinya apa yang dilakukan oleh RRT dalam hal ini Roy Rismon Tiva, terkhususnya Tiva ini telah membuat perpecahan di dalam kubu RRT ini. Dan kita sepakat kubu RRT ini harus kita segera penjarakan ya. Tapi terhadap Tiva ini secara kemanusiaannya dia ya, ini sudah semakin busuk. Kalau Roy Suryo ya kita tahu ya kegilaannya dia ya, dan seorang satu republik ini tahu ya, bagaimana sikap dari
tingkah laku perilaku dari Roy Suryo ini ya, maling panci ya, apalah tuduh sana sini ya. Intinya kubu RT ini tidak ada yang sempurna di mata relawan Jokowi Prabowo Gibran dan masyarakat Indonesia ya. Ya, kubu penyerang Bapak Jokowi sangat jelas sudah pecah ya kan. Belum apa-apa loh padahal udah saling gigit seperti itu. Belum perang ya kan, pasukan sendiri udah ambiar duluan. Niatnya ya kompak mau menjatuhkan Bapak Jokowi. Malah jatuh diri sendiri dulu itu. Yang jatuh malah diri mereka sendiri. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah seperti ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan yang lagi nonton video ini, coba sepil kota kalian ya. Tulis di kolom komentar biar kita tahu ya video ini sudah sampai kota mana aja. Sepil di kolom komentar ya, kota kalian. Saya tunggu. Caranya sudah berbicara dari hati nuraninya, menyampaikan bahwasanya itu ijazahnya asli yang saya lihat, dan sudah saya gerus pakai kuku katanya gitu kan. Itu membuktikan bahwasanya sudah ada titik terang dalam pembuktian di antara kubu mereka sendiri. Secara tidak langsung dia sudah mengakui bahwasanya ijazah itu benar asli dan ada dengan keterangan itu. Sehingga di antara mereka sendiri sudah saling bilang, oh ini keterangan yang menyesatkan. Terlepaslah dia itu menyampaikan keterangan yang menyesatkan. Tapi ingat, dia adalah kuasa hukum dari salah satu tersangka. Dan dia memiliki kewenangan dan legal standing untuk menyampaikan sesuatu hal sepanjang dengan perkara tersebut. Dan itu bisa menjadi petunjuk bagi hakim. Ya, bahwasanya secara tidak langsung, bahwasanya saya sudah mengakui. Lantas, lu kenapa tidak mengakui? Tapi itu pertanyaan dari bos hukum berpendapat bahwa itu kan asli dari fotokopian yang disebar oleh Sandi. Dia kan bicara asli. Ya berarti apa lagi? Nah kalau yang tersebar itu kan fotokopi, scanan, yes. Karena dia tidak melihat aslinya. Aslinya ada, kan dulu kan bilang itu, coba tunjukin. Saya rasa itu dia nggak punya aslinya gitu kan. Nggak ada ijazahnya. Setelah diperlihatkan baru mereka bengong. Dan kaget, hah? Ternyata ada loh aslinya gitu. Selama ini kita salah dan keliru. Sampai ada yang menangis informasinya. Dan terharu. Nah ini yang menjadi persoalan adalah di antara mereka saya sudah mengakui, apalagi. Ya, ini ada Bang Pitra ya, sikapi perseteruan antara kubu Egy Sujana dan kubu Roy Suryo. Ternyata ya pengakuan dari pengacara Egy Sujana ini bisa jadi alasan kuat hakim ya untuk menjebloskan mereka ke penjara. Ya karena ada pengakuan langsung dari kubu mereka sendiri. Wah, ternyata seperti itu. Ya, semakin dekat ke penjara berarti ya. Gitu. Maka kemarin saya bilang sudah selesai. Mereka lihat aslinya. Wah, ada aslinya. Mereka Budi, ada watermark nih. Sampai saya dengerin. Nih, ada garis merahnya nih. Fotonya ada garis merahnya. Ini ada embossnya ada. Walaupun keluar bernyanyi lagi ya silakan saja. Itu membuktikan bahwa secara subjektif penyidik harus melakukan penegakan hukum. Itu kuncinya. Jadi saya tanya tadi, bagaimana memeriksa sesuatu hal yang tidak asli? Tidak pernah dipegang aslinya. Silakan. Tidak boleh. Karena yang asli itu harus fisiknya. Oke. Jadi kalau kita bicara, kita periksa yang asli, maka fisiknya diambil, diperiksa sama mereka. Wah, ini begini, begitu. Tapi kalau dia mengambil barang yang kita nggak tahu asal usulnya, itu udah bisa mukanya itu palsu. Bukannya pihak cemberut selama ini berargumen bahwa itulah yang digoreng-goreng dokumen publik. Itulah yang digoreng-goreng. Mana bisa? Kalau kita bicara asli, ya fisiknya asli. Kertasnya ada embossnya. Kemarin sudah dilihat. Ada watermarknya. Ada garis merah di fotonya. Itu beda sama yang waktu itu puslapor pertama kali kepolisian beda? Sama. Jadi yang diperiksa sama saudara Roy Suryo CS tidak pernah yang asli. Maka saya sampaikan bahwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu nyata. Ada yang nangis yang dia ya. goreng-goreng itu, yang dia katanya lakukan penelitian itu semua fitnah. Saya sampaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak pernah diperiksa. Jadi Prof, saya kasih informasi ke Prof. Kemarin ya seperti biasalah, belanja masalah dan sebagainya. Kemudian ada yang lucu juga, ada ahli menyampaikan hal-hal. Tapi didengerin semua. Saya lihat sangat profesional dan akuntabel. Didengerin semua, ada beberapa ahli dipaparkan. Nggak ada bantah-bantahan, nggak ada. Kita dengerin baik-baik apa yang mau disampaikan. Karena mudah persoalan ini. Saya akan bertanya sama Prof di depan.
ketika seseorang memeriksa sesuatu barang yang tidak asli fisiknya, apakah bisa dinyatakan itu palsu? Dasar penelitian mana yang bisa mengatakan memeriksa sesuatu hal yang digital langsung dibilang palsu? Emang kocak bener mereka itu, kocak bener. Dan ini loh ya, semakin jelas kuasa hukum Bapak Jokowi ini bocorkan kepanikan para tersangka ya saat melihat langsung ijazah Bapak Jokowi. Jangan-jangan ya nangisnya pengacara Egy Sujana ini di saat gelar perkara kemarin ya karena penyesalan sudah menyerang dan tahu tersangka bakal dipenjara. Seperti itu kelihatannya ya, tapi nggak tahu juga ini gimana ini menurut kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Baru pertama kali dibuka ini? Iya, ini baru. Ini belum lama ini, baru berapa bulan yang lalu lah. Baru di media baru pertama kali. Baru hari ini saya buka gitu loh. Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat. Siapa ini? Ini Om, teman saya. Anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya katanya. Kalau bicara soal Rustam Effendi, ya kan? Dia ini punya rekam jejak memfitnah foto di ijazah Bapak Jokowi, katanya itu milik Dumatno. Ini gimana sih? Hah? Lucu banget gitu loh ya. Klaim kayak gini ini malah nambah daftar blunder mereka sendiri. Bukan bikin orang percaya, malah bikin orang makin muak ya sama mereka-mereka itu. Jelas. Mas Dumatno Budi Utomo. Oh ini. Sahabat saya, kalau saya panggilnya Mas Budi. Nanti izin Mas, nanti malam saya ini bertarung di Sakat Bersuara. Kita akan bongkar semuanya. Saya ketawa ya betul. Justru ada aja pemberitaannya nggak jelas. Ya semoga selesai lah Mas. Iya, betul Mas. Nanti kalau dipanggil siap-siap aja Mas. Nanti dipanggil begini untuk menjelaskan ke publik di stasiun TV Mas. Kalau memang itu bagus untuk bangsa ini ya saya sih. Saya akan bersama Mas Budi nanti untuk menemani untuk itu. Sampai bertemu nanti di Rakyat Bersuara. Ya, faktanya ya Bapak Dumatno ini justru buka kartu Roy Suryo CS ke Andi Azwan ini loh. Wah. Yang katanya foto di ijazahnya Bapak Jokowi itu milik Dumatno ini mana ini Rustam? Dumatno ini loh orangnya, malah mau membongkar ya jejak buruk kalian itu loh. Wah ini. Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Entahlah ya, sebenarnya saya termasuk yang ingin menghindari perdebatan-perdebatan soal ijazah karena bagi saya tidak produktif. Sehingga isu-isu krusial dan isu-isu penting itu seringkali terlewatkan. Karena Bang Don dan Bung Toto kan kita sudah paham, kalau tidak ngomong ijazah dan tidak ngomong Jokowi, ada kecenderungan memang tidak menarik ke pemirsa. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, terusnya. Ada sesuatu yang menurut saya publik itu penasaran ya. Apa soal ending dari ijazah ini semua? Ya. Apakah pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan itu akan memberikan rasa puas publik ataupun tidak? Tapi bagi saya satu hal ya, bahwa ini semacam eksepsional di mana Pak Jokowi itu memang dituntut untuk membuktikan kepada publik soal apakah ijazahnya itu seperti yang dituduhkan ataupun tidak. Tapi Jokowi tentu punya alibi dong, dia membela bahwa persoalan ijazah itu tidak harus diumbar kepada publik. Satu-satunya instrumen untuk membuktikan itu semua adalah soal pengadilan. Bahkan kalau kita mendengarkan wawancara Pak Jokowi dengan salah satu TV swasta yang lain misalnya, bagi saya itu semacam pesan yang cukup tebal bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang
persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa ingin bicara tentang ijazah Pak Jokowi, ya kuncinya hanya di pengadilan dan hukum. Sementara persepsi-persepsi politik terkait dengan isu ijazah, saya kira itu tidak akan memberikan efek apapun. Makanya Pak Jokowi hanya akan ingin ditunjukkan di pengadilan. Kasian banget ya, kasian banget mereka itu. Bapak Jokowi ini gak peduli isu ijazah. Tandanya Roy Suryo CS ini nggak dianggap gitu ya. Ini tadi ya Bang Adi Prayitno ini menganggap Bapak Jokowi ini tidak terlalu peduli dan tidak mengikuti secara mendalam ya perdebatan mengenai ijazahnya yang dianggap sudah sangat bias secara politik. Seperti itu loh. Wah, kasihan bener. Bapak Jokowi santai-santai aja nih. Nggak ada gugup-gugupnya sama sekali ini lah. Saya melihat sudah pesimis perjuangan saudara ini. Kenapa? Karena nanti kan di persidangan sebagaimana normal, tinggal ijazah asli dibawa, itu cuma 2 menit dicocokkan dengan fotokopinya, selesai. Kalau hakimnya memakai prosedur hukum acara yang normal, Anda kira-kira mau rencana apa? Ya, saya kira yang pertama saya ingin tegaskan ini bukan perkara Roy Suryo, ini perkara seluruh rakyat. Kita semua jangan merasa pesimis karena urusan ini bukan hanya untuk urusan Roy Suryo tapi untuk seluruh rakyat. Lagi-lagi si Tompel Udin membawa nama seluruh rakyat. Rakyat yang mana nih? Rakyat yang mana? Padahal Bapak ya Hotman Paris ini loh ya udah pesimis Kozinudin ini bakal menang. Kok langsung bawa-bawa nama rakyat, seluruh rakyat. Ahmad Kozinudin ini gimana ini ya? Kalau yakin menang nggak usah bawa nama rakyat seperti itu ya. Ya malah kelihatan faktanya ya. Udah kelihatan panik gitu loh ini orang. Untuk Kapolda, untuk Kapolri, tolong cepat diproses itu. Sirimon CS, Rismon CS, Roy Suryo, Tipa, masukin ke penjara secepatnya itu. Orang itu cuma bikin huru hara aja. Iya. Orang bundanya Jokowi udah meninggal masih juga di kotak-katik. Mereka goblok. Akte kelahiran ada, apa bisa menipu akte kelahiran Pak Jokowi itu? Hah? Orang ini memang, aduh, gimana itu? Rakyat Indonesia hampir 99% gedek ngeliat dia itu. Iya gedek ini loh. Ngaku dokter, ngaku profesor, ngaku ahli hukum, ngaku ahli telematika, forensik, tapi otaknya kosong. Cepet Pak, penjara aja mereka itu. Ya, sementara rakyat justru mau Roy Suryo CS ini segera ditahan. Jadi rakyat yang mana gitu loh yang dimaksud ya Ahmad Kozinudin tadi. Bawa-bawa rakyat itu gampang ya kan, tapi kalau isinya nggak sesuai kenyataan ya kelihatan cuma tameng panik mereka saja. Jelas itu. Gara-gara panik terus bawa-bawa nama rakyat Indonesia. Allah. Kayak gini gitu loh. Ya, tapi ketika mata telanjang Anda melihat dan Anda bisa dengan yakin bicara, emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Ya alhamdulillah Mas, kalau dikatakan lebih dari 30 tahun saya udah pengalaman saya sebagai fotografer tuh mungkin udah lebih dari 50 tahun. Pengalaman saya sebagai fotografer tuh mungkin udah lebih dari 50 tahun. Alah. Ya ini loh ya, bukti kalau Roy Suryo ini cuma asal-asalan ngomong saja. Ngomongnya kenceng, ya kan? Nadanya sok paling yakin gitu. Tapi pas ditanya bukti, kosong melompong nggak ada. Banyak ngomong nih orang ya, tong kosong nyaring bunyinya ya kan, kelentang-kelentong kosong banyak bicara gitu. Aduh kok bisa ya
Heran banget gitu loh. Ada. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.